Asbahna binikmatihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah menakdirkan kita dalam kondisi sehat walafiat. Ini suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, karena walaupun kita memiliki dunia dan segala isinya, kalau sakit tidak ada manfaatnya. Adapun salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, junjunan kita, idola kita, kepada orang yang paling kita cintai melebihi cinta kita pada diri kita sendiri, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kajian Ba'da Isya ini kita membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 28. Saya nggak punya catatan di sini. Ini sudah disampaikan belum? Karena saya di sini bawa 3 tema ini takut. Saya akan menjelaskan tentang kafatul Islam, kesempurnaan Islam, dan futuwatus syaitan, langkah-langkah setan. Belum ya? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Ayat ini sangat familiar, kita sering dengar. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna, paripurna, totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu setan, lakum bagi kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini memerintahkan 2 hal. Yang pertama, kita beragama ini harus sempurna, kafah. Jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Ngaku Islam, anti syariat Islam. Banyak gak sekarang orang Islam anti kepada syariat Islam? Orang Islam takut kepada syariat Islam, banyak sekarang. Kalau Bapak dan Ibu minta anggota DPR yang mayoritas Muslim, anggota DPD yang mayoritas Muslim, anggota MPR yang mayoritas Muslim, minta kepada mereka untuk menegakkan syariat Islam, mereka setuju apa tidak? Saya 1.000.000% akan berpendapat mereka nggak setuju. Pasti kalau kita kekeh pengen menegakkan syariat Islam, mereka menuduh kita radikul, ya, fundamentalis. Bahkan ada istilah baru sekarang, politik identitas. Nah, ya. Padahal aku Muslim, kok anti syariat Islam? Ini kan ayah wae. Dulu yang benci kepada syariat Islam itu adalah orang kafir. Sekarang aneh bin ajaib, orang Islam alergi, benci, takut kepada syariat Islam. Ini yang dinamakan Islamfobia. Orang Islam takut kepada syariat Islam. Padahal setiap sholat kita mengucapkan apa ketika baca Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tegaknya syariat Islam itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Kok kita takut? Nah, ini maknanya tidak kafah Islamnya. Yang kedua, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita hati-hati dengan modus operandi setan. Nanti saya akan jelaskan satu-satu
bagaimana modus operandi setan dalam menyesatkan kita. Yang pertama, kafatul Islam, kesempurnaan Islam. Ada 5 syarat agar Islam kita sempurna. Karena Allah memerintahkan kita menerima Islam itu seutuhnya. Jangan 99,9%. Ini biasanya ibu-ibu. Tapi bukan ibu-ibu di sini, nun jauh di sana. Cuma dari sana sudah pindah ke sini. Ibu-ibu menerima Islamnya 99,9%. Karena mayoritas ibu-ibu anti kepada surat An-Nisa ayat 3. Betul apa betul? Ngaku. Terima dulu. Ayat mengenai poligami itu kan ada ayatnya. Masalah ibu siap atau tidak urusan lain. Kayak berperang, terima dulu ayat berperang itu payah. Masalah nanti bapak kuat atau tidak berperang itu urusan lain. Terima dulu ayatnya. Jangan belum apa-apa sudah dihujat. Saya yakin 99,9% suami ibu itu satu mazhab dengan saya. Mazhab istiqomah. Ikatan suami takut mamah di rumah. Kan suami ibu mayoritasnya nggak poligami. Tapi kenapa anti poligami? Nah, kita boleh, ya. Kecuali istri saya dorong saya poligami, cuma dorongnya dari depan dijorokin, saking solehahnya. Jadi ada 5 syarat agar Islam kita kapah. Pertama, kita beragama harus dengan ilmu. Saya akan jelaskan ayatnya satu persatu. Ayatnya surat 17 Al-Isra ayat 36. Kita beragama harus dengan ilmu, jangan ikut-ikutan, jangan Islam KTP. Ayatnya apa? Allah berfirman, ya, surat 17 ayat, ya, itulah, padahal ayatnya sedikit bahas, ya, cuma saya lupa tiba-tiba. Coba buka buku surat 17 Al-Isra ayat 3. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Jadi beragama itu harus dengan ilmu. Kalau orang beragama tanpa ilmu, pasti ibadahnya salah. Kalau orang beragama tanpa ilmu, pasti dia tidak yakin dengan Islam. Karena saya membina pesantren yang dikelilingi 19 gereja di Cianjur. Kapan-kapan Bapak Ibu ke sana ya? Jemaah Al-Ihsan pernah ke sana. Jadi saya punya pesantren dikelilingi 19 gereja. Kenapa? Karena mereka jahil, bodoh kepada Islam. Hanya dengan iming-iming materi mereka rela murtad. Nah, makanya beragama harus dengan ilmu. Bapak Ibu harus tahu, saya ngajar di Kejaksaan Agung, ya, di diklatnya yang di Ragunan, bukan di dalam Ragunan. Kalau info binatang aja, kan sebelahnya ada pusdiklatnya. Saya ngajar di situ. Kata orang kemarin, orang Kejaksaan Agung, Pak Ustadz, di Jabodetabek ini ada yang terdeteksi 52 ajaran sesat. 52 ajaran sesat ini mencari mangsa-mangsa. Mangsanya adalah orang yang bodoh kepada agama. Masuklah LDII, masuklah Syiah, masuklah liberal, masuklah Lia Eden Pak Edan. Pengedan, ya Bu. Kenapa orang masuk ajaran-ajaran sesat seperti itu? Karena bodoh kepada agama. Maka kita harus taklim kita sampai mati, Bapak Ibu. Nggak boleh berhenti. Kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Mencari ilmu itu nggak boleh berhenti. Kalau berhenti, kita menjadi temannya setan. Nah, ngeri gak Bu? Ngeri gak Pak? Kalau Bapak berhenti taklim, biasanya ibu-ibu yang rajin taklim di mana-mana ya. Pak Ustadz, saya taklim sudah 10 tahun lebih. Takut ilmu agama saya luber keluar Pak Ustadz. Saya berhenti dulu deh 3 bulan. Nah, kalau ibu berhenti 3 bulan, apa yang terjadi? Kata Allah, kalau kita berhenti taklim, lama-lama kita menjadi temannya setan. Ya, itu surah 4336. Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ayat 36, Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikri rahman, barang siapa berpaling dari Quran, tidak mau mempelajari Quran, tidak mau taklim, nuqayyid lahu syaitan, Allah membiarkan setan menyesatkannya, fahuwa lahu qarin, dan dia menjadi teman setan. Jadi fisiknya manusia, karakternya persis kayak setan. Bapak Ibu dengar gak kasus yang viral sekarang?
Wawon, masalah Wawon itu, yang membunuh 9 orang, dia bunuh istrinya 4 orang istri dibunuh, mertuanya dibunuh, anak kandungnya dibunuh, anak sambungnya dibunuh, TKW dibunuh. Itu orang fisik manusia, kelakuan kayak setan. Kenapa jadi begitu? Karena jauh dari majelis ta'lim. Kata Buya Hamka, hati kita kayak tanah yang kosong. Kalau ibu punya tanah kosong, bapak 10 hektar ibu biarin, apa yang terjadi? Ada ilalang, ada mungkin ular, ada kalajengking, mungkin orang ngeri ke situ. Tanah dibiarin ini bahasa Inggrisnya ngajumleng. Siapa yang satu mazhab dengan saya, sundel bolong, ya? Orang Sunda itu tanah ngajumleng, Pak. Bahasa Jawanya apa sih, Pak Julis? Tanah dibiarin aja, apa bahasa Jawa? Mangkrak. Oh ya, kayak kata mangkrak ya. Itulah Pak kuatnya oligarki. Sudah jelas Meikarta itu James Riyadi itu menipu orang. Kok gak ditangkap ya? Nipuannya triliunan. Orang bayangkan, dia pesan apartemen, gak jadi-jadi, tapi bayar tiap bulan coba. Ini kan penipuan luar biasa. Tapi kuatnya oligarki aman-aman aja tuh si Cina-Cina yang kafir itu ya. Coba kalau orang kita nipu 1 juta aja ketangkap, ya, diadili. Orang nyuri ini ya, nyuri tiga pisang itu sarunui kata orang Sunda, itu ditangkap. Ini Meikarta coba kurang ajar ya, menipu orang coba ya. Orang bayar tiap bulan, kalau nggak bayar banknya marah-marah. Padahal apartemennya nggak ada. Ini tipuan si Cina ini. Ini bukan saya ceramah curhat ini, karena di luar konteks. Jadi beragama harus dengan ilmu. Nah seterusnya, syarat kedua agar Islam kita kapah adalah kita harus yakin dengan Islam. Kita harus yakin Islamlah agama yang paling benar. Dan ini perintah Allah. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima Allah hanya Islam. Bagaimana kalau orang beragama selain daripada Islam? Pasti masuk neraka. Apa ayatnya? Al-Bayyinah ayat 6, 58 ayat 6. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari Yahudi dan Kristen, wal musyrikin, Buddha, Hindu, Konghucu, Sunda Wiwitan, Kejawen dan lain-lain, binari jahannam, dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka sejelek-jelek makhluk. Makanya sebenarnya berdasarkan ayat ini, toleransi itu bukan saling membenarkan agama dengan agama lain. Toleransi itu tidak saling mengganggu. Karena kita nggak boleh membenarkan agama lain. Kata Allah, orang yang beragama selain daripada Islam dihina oleh Allah, syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Ini toleransi jangan kebablasan. Sekarang toleransi kebablasan. Orang kafir Natalan ikut Natalan. Ya, padahal orang kafir sendiri, Pak, pernah nggak ada orang kafir, Pak, non Muslim sholat tarawih di sini, Pak? Alasan toleransi, Bu. Mana nggak ibu-ibu taklim di sini, tiba-tiba ada tetangga ibu yang kafir, yang non muslim ikut taklim, alasan toleransi. Mereka aja kagak, karena mereka tahu ritual itu masing. Kok orang Islam ikut Natalan, ikut Valentine Days, ya, ikut acara-acara mereka. Na'udzubillahi min. Saya ketika kuliah dulu, saya kuliah di International Islamic University. Saya ketika kuliah dulu mengambil 2 mata kuliah, ya, namanya comparative religion, perbandingan agama, atau pemokoranul adyan. Selama saya 2 semester mengambil mata kuliah itu, dosen saya adalah seorang yang memang ahli perbandingan agama, orang India tapi lulusan Amerika dosen saya itu. Selama saya mengambil mata kuliah itu, saya tambah yakin dengan Islam. Saya akan jelaskan secara global saja. Coba kita banding agama kita dengan agama samawi yang katanya sama-sama dari langit, dari Allah. Yahudi saja. Yahudi itu agama yang paling gak masuk akal. Kenapa paling gak masuk akal? Karena menurut Yahudi, selain dari bangsa Yahudi itu goyim, lebih rendah dari bangkai binatang. Selain dari bangsa Yahudi itu adalah masuk neraka. Jadi 8 miliar manusia yang masuk neraka hanya 12 juta orang. Masuk akal gak?
Dalam Islam, siapapun bangsanya, apapun warna kulitnya, suku apapun, kalau dia taat kepada Allah, ya, mereka pasti masuk surga. Yahudi kagak, hanya surga milik mereka. Maka ketika Yahudi menipu selain dari Yahudi, membunuh, ya, membombardir dengan senjata, orang Yahudi gak merasa berdosa. Karena selain dari bangsa Yahudi itu derajatnya lebih dari binatang. Masuk akal gak agama ini? Gak masuk akal. Allah menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dengan pernyataan, dengan narasi yang masuk akal. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian orang bertakwa. Coba logis mana? Logis Islam. Islam agama yang semua orang boleh masuk surga. Yahudi kagak. Pernah ada orang Kristen di UK, di Buto UK. Apaan? Ujung Kulon. UK itu ujung Kulon, Bu. Jadi orang di Inggris, ada orang yang sudah tidak yakin dengan agama Kristennya, karena agama Kristen agama yang paling gak masuk akal. Ya, Tuhan kok dari manusia, ya. Tuhan kok disalib, Tuhan kok mati. Mereka mau masuk ke agama Yahudi, diusir, Pak, di sinagog. Kamu gak boleh masuk agama saya. Agama saya untuk bangsa Yahudi. Karena kamu bukan bangsa Yahudi, keluar kamu ahli neraka. Akhirnya orang itu masuk Islam dan sekarang menjadi pendakwah Islam. Saking gak masuk akalnya agama Yahudi. Kristen agama yang lebih memasuk akal. Orang masuk Kristen harus dibaptis. Bayi yang baru lahir harus dibaptis. Kenapa harus dibaptis? Karena semua manusia punya dosa warisan dari Adam and Eve, Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka bayi harus dibaptis. Bayi itu kotor menurut mereka. Sebelum dibaptis baru bersih. Dalam Islam, Islam punya narasi yang sangat masuk akal. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan Coba lebih masuk akal mana? Tuhan kok mati selama 3 hari? Kalau Tuhan mati selama 3 hari, siapa yang ngatur dunia? Dunia kacau dong. Karena Tuhan yang ngatur dunia, Yesus mati. Terus Tuhan kok mati? Sedangkan saya tanya ke pendeta, siapa yang mencabut nyawa? Yesus katanya. Jadi ketika Yesus mati, siapa yang mau mencabut nyawa Yesus? Berarti Yesus bunuh diri dong pakai minum sianida. Betul gak Pak? Masuk akal gak Pak? Yesus mati 3 hari, baru naik ke langit katanya. Ada kenaikan Isa Masih. Masalahnya selama Yesus mati itu siapa yang cabut nyawa Yesus? Gak masuk akal kan? Hanya orang yang ODGJ aja yang percaya dengan ini, ya. Yesus Tuhan. Bagaimana orang sebelum Yesus, Nabi Adam sampai Nabi lain? Karena Yesus kalau hidup ada 2000 tahunan. Nabi Adam kalau hidup 7600 tahun. Jadi bagaimana manusia sebelum Yesus masuk neraka semua dong? Karena mereka gak beriman kepada Yesus. Nah, gak masuk akal lagi. Yang membuat marah pendeta ketika di debat mak-mak di YouTube, Pak Pendeta, menurut saya Yesus itu anak durhaka. Marah Pak Pendeta itu. Kenapa anak durhaka? Ya karena yang cabut nyawa ibunya Siti Maryam kan Yesus Tuhan. Tadi anak durhaka itu. Gak masuk akal. Yang paling gak masuk akal dari agama Kristen ketika saya ngambil mata kuliah itu, Comparative Religion, perbandingan agama, yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan itu manusia. Siapa? Raja Konstantin. Siapa Raja Konstantin? Raja Romawi. Agama apa? Raja Romawi menyembah berhala. Jadi yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan seorang raja yang menyembah berhala. Kapan? 325 Masehi. Di mana? Di Konsili Nikea. Masuk akal gak Bu? Tuhan kok diangkat manusia gitu. Ya, ayah wae kok Tuhan diangkat manusia. Yang mengangkatnya yang menyembah berhala lagi. Nah itu ya. Islam adalah satu agama yang paling masuk akal. Tidak ada dalam Islam itu hal yang gak masuk akal. Kalau ada dalam Islam hal yang gak masuk akal, pasti hadisnya dhaif. Contohnya puasa Rajab. Siapa yang puasa 10 hari di bulan Rajab, ditutup 7 pintu neraka, dibuka 8 pintu surga. Nah kalau begitu puasa Rajab aja, gak usah sholat, gak usah puasa Ramadan, gak usah sedekah ya, gak usah zakat, puasa Rajab aja. Ternyata hadisnya maudu. Saking maudunya puasa 10 hari di bulan Rajab itu tidak ada di buku kompilasi hadis-hadis maudu.
itu ada buku khusus menyusun hadis-hadis maudhu. Nah, saking maudhunya tentang puasa Rajab itu nggak ada Pak di situ. Ini tahu dari mana itu hadis itu? Ya, saking maudhunya. Tapi masih banyak aja yang puasa ya. Ayo, siapa yang puasa ini kan? Di sini udah paham ya. Nah itu, jadi kalau kita beragama tanpa ilmu, ibadah kita banyak salah. Sejak kecil ya Bu, kita kalau habis baca Quran baca apa? Kata orang Sunda, sorakohol di kodim, sodakohwah mul'adim. Kan nggak ada perintahnya. Cek deh hadisnya, ayatnya ada nggak perintahnya? Kalau habis baca Quran baca sodakohwah, nggak ada. Nah itu ya. Jadi syarat Islam kita kapah itu harus yakin. Coba kita bandingkan dengan agama lain lagi Pak. Tadi kan samawi ya, yang sama-sama dari Allah katanya. Sekarang kita bandingkan agama yang selain samawi, Hindu deh. Hindu percaya manusia belum lahir sudah dikasta-kasta. Brahma, Satria, ya, Waisa, Satria, Sudra, ada Dalit Pak. Di bawah Sudra itu ada Dalit. Dalit itu manusia yang derajatnya sama dengan binatang. Nah di India sekarang suku-suku Dalit itu banyak masuk Islam. Kenapa banyak masuk Islam? Karena ketika mereka masuk Islam, mereka punya kesempatan untuk mengamalkan, untuk mulia. Karena dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Saya pernah mengislamkan orang perawat Pasar Rebo. Dulu saya ngajar di rumah sakit Pasar Rebo. Saya islamkan waktu itu Ustaz Sulaiman Jakawirus masih ketua MUI Bekasi. Ya, saya islamkan dengan almarhum Ustaz Sulaiman Jakawirus. Saya tanya, namanya Idayu. Idayu, kenapa kamu masuk Islam? Pak Ustadz, saya lahir dalam Hindu, saya besar Hindu, saya juga seorang kupur, tapi tetap di hati saya ada yang mengganjal. Apa yang mengganjal? Kok manusia belum lahir sudah dikasta-kasta? Ketika teman saya menjelaskan surat Al-Hujurat ayat 13, inilah agama yang benar. Karena Islam itu Allah menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia, yang paling bertakwa, mau orang Arab, mau orang Cina, mau orang Sunda, mau orang Minang, mau orang apapun, kalau dia bertakwa akan mulia di mata Allah. Di agama saya enggak, manusia sudah dikasta-kasta. Di Bali sampai sekarang masih ada. Enggak boleh itu suku Brahma menikah dengan suku Sudra atau Waisa atau Satria, ya. Nah, kita teruskan. Jadi kita yakin Islam agama yang paling. Makanya Bapak Ibu di 4 negara Eropa yang besar, di Italia, di Jerman, di Prancis, di Inggris, itu 60% lebih ateis Pak, tidak beragama. Mereka itu merayakan Natal hanya tradisi, tidak ada kepercayaan. Beda dengan kita, kalau Idul Fitri itu kepercayaan, hari raya umat Islam. 60% lebih orang-orang Eropa itu nggak beragama, ateis. Ya, nah, berarti apa? Karena agamanya nggak masuk. Yang ketiga, syarat Islam kita kapah, kita harus at-taslim. Apa at-taslim? Tadi yakin itu ayatnya Al-Imran ayat 19 ya. Inna dina indallahil. Syarat ketiga at-taslim, menerima Islam sepenuhnya. Dalilnya apa? An-Nisa 65. Kita beragama harus menerima sepenuhnya. Kalau ada orang tidak menerima sepenuhnya, itulah orang munafik. Kata Allah dalam surah An-Nisa 143, ciri orang munafik mudabadabina baina dzalik. Mereka ragu-ragu antara iman dan kafir. La ilaha ulai, mereka bukan termasuk orang beriman, wala ilaha ulai, mereka bukan termasuk orang kafir. Dia ragu-ragu. Ya tidak menerima sepenuhnya. Adik Armando bilang, Adik Armando sudah jadi terdakwa sejak tahun 2018. Karena menyamakan Allah dengan orang Arab, itu gak tersentuh hukum sampai sekarang ya. Saking tidak adilnya Pak. Bayangkan buzzer itu yang bayar kita Pak. Buzzer itu dapat gaji dari rejim. Rejim dari mana uangnya? Dari pajak. Kita bayar buzzer mahal-mahal miliaran, tapi kerjanya menghina Islam, menghujat syariat Islam, menjelek-jelekan Rasulullah. Itulah buzzer. Ya. Nah, jadi ada yang bilang, saya Islam, saya sholat, tapi saya menolak syariat Islam. Boleh gak orang ngomong gini? Orang ngomong gini, batal imannya Pak. Siapa yang membatalkan Allah? Apa ayatnya? Al-Ma'idah ayat 44. Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.
Barang siapa orang yang tidak mau hukum dengan hukum Allah, menolak syariat Islam, kata Allah, mereka orang kafir. Makanya kayak Abu Janda, ya, Denny Siregar, Eko Kuntandi, Guntur Romli, ya, Ade Armando, banyak sekali belajar sekarang. Lebih baik dia murtad aja dari Islam, karena Allah tidak mengakui keimanannya. Ayat mengenai taslim An-Nisa 65, Allah berfirman begini, fala wa rabbika la yu'minun, demi zat Rabb kalian umat Muhammad itu tidak beriman, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai umat Muhammad menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Rasul telah meninggal, hakim kita harusnya Quran dan Sunnah. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian dalam dirinya nggak boleh keberatan dengan syariat Islam. Wa yusallimu taslima, mereka menerima sepenuhnya syariat Islam. Ini sekarang kagak. Kutiba alaikumusiyam di surat Al-Baqarah 183 diterima oleh artis-artis yang suka membuka aurat itu, oleh buzzer-buzzer juga puasa, Pak. Rejim-rejim juga puasa yang anti-Islam itu. Tapi ketika ayat Al-Baqarah 178, mereka buang ke tong sampah. Mereka sebut radikal ayat itu. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Sama dengan kutiba alaikumus syiyam. Anehnya kutiba alaikumus syiyam diterima, merasa dosa kalau tidak puasa, tapi mereka tidak merasa berdosa kalau tidak berusaha menegakkan syariat Islam. Nah itulah tidak kafah, ya, tidak taslim, tidak menerima sepenuhnya. Dan kenapa umat Islam menerima Islam di Indonesia tidak sepenuhnya? Ini karena berhasilnya misi Snu Konggronya, Mbak. Ingat gak Pak Snu Konggronya? Ada seorang orientalis ahli Islam beragama Protestan, dari profesor dari Universitas Leiden di Belanda, bahasa Arabnya luar biasa, pernah tinggal di Mekah, bahkan pernah haji karena dia pura-pura Islam, datang ke Indonesia pakai jenggot, namanya Kiai Haji Abdul Ghaffar. Sampai dia menikahi anak Khalifah Apo, tokoh Bandung, anak Kiai dia nikahin. Dia nikah juga anak seorang Kiai dari Ciamis, karena ketipu. Kelakuannya kayak Islam, pakai jubah, berjenggot, Kiai Abdul Ghaffar. Ternyata dia spionase, ya, intelijen Hindia Belanda. Datang ke Hindia Belanda, nasihatnya 3 kepada Hindia Belanda. Pertama, jauhkan umat Islam dari politik. Umat Islam supaya bodoh dengan politik. Ya, buktinya di Indonesia karena banyak umat Islam bodoh dengan politik, akhirnya dikuasai oligarki. Yang kedua adalah jauhkan umat Islam dari Quran. Berhasil sudah. Tadi kan saya tanya, kalau Bapak minta ke anggota DPR, MPR, DPD yang Muslim, yang haji dan hajah, supaya menegakkan syariat Islam, pasti mereka akan memaki kita. Padahal ngakunya Islam. Kenapa? Karena jauhkan umat Islam dari Quran. Islam hanya masalah sholat, zakat, puasa, haji, itu aja. Yang lain mereka tolak. Berhasil misi Snu. Makanya ketika kita merdeka, yang ditegakkan bukan syariat Islam, tapi KUHP yang semestinya dipakai di Indonesia. Berhasilnya misi Snu. Saya kan pernah cerita sejarah di sini, ya. Kata Ustadz kemarin, Ustadz Alfian Tanjung Uwat, 1 Juni diperingati hari kelahiran Pancasila, itu Pancasila komunis. Kenapa Pancasila komunis? Karena 1 Juni itu kelahiran Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa itu paling bawah, Pak. Dihina Allah itu. Diprotes oleh Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur, diprotes oleh Agus Salim, diprotes oleh Kahar Muzakar dari Muhammadiyah, dan umat Islam yang lain protes. Maka 22 Juni hasil musyawarah hampir 2 minggu lebih, termasuk ada I.J. Kasimo, orang Katolik juga setuju kepada Piagam Jakarta. Akhirnya ketuhanan yang Maha Esa naik ke atas. Ada kalimat, ada tambahan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pas kita merdeka 17 Agustus, Indonesia ini secara de jure, secara de facto negara Islam. Tiba-tiba dihianati oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir, Muhammad Yamin, dan orang-orang nasionalis, dihilangkan 7 kata itu. Jadilah kita negara sekuler sampai sekarang. Karena dihilangkan 7 kata itu, marahlah Daud Ber'e, marahlah Kartosuryo, marahlah Ibnu Hajar dari Kalimantan, marahlah Kahar Muzakar dari Sulawesi. Mereka berontak. Mereka berontak bukan menghancurkan Indonesia, karena mereka pendiri Indonesia. Yang mereka inginkan tegaknya syariat Islam, diperangin oleh Soekarno.
Itu sejarahnya kenapa Indonesia sekarang jadi negara sekuler. Ketika merdeka dulu kita negara Islam. Piagam Jakarta masih menjadi falsafah negara. Tapi dihilangkan oleh orang munafik. Hilanglah 7 kata, sampai sekarang kita belum bisa melaksanakan surah Al-Baqarah 178. Betul apa betul? Sampai malam hari ini kita masih berhalusinasi untuk melaksanakan Al-Baqarah 178. Banyak ayat yang belum, di antaranya ini maksud saya. Banyak ayat Al-Quran yang gak bisa laksanakan di negara sekuler seperti ini. Termasuk Al-Baqarah 178 mengenai kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan kalian menegakkan hukum qisas. Masih berhayal kita, Pak. Beragama kita di Indonesia persis kayak orang Yahudi. Karena kata Allah dalam surat Al-Baqarah 85 ya, bahwa ciri orang Yahudi itu kata Allah, apa tuh minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba', kata Allah. Apakah kamu wahai Yahudi dan Nasrani mengimani sebagian kitab, kamu mengingkari sebagian kitab? Persis yang kita lakukan di Indonesia. Kutiba alaikumus yang kita terima, tapi kutiba alaikumul qisas kita bilang, mereka bilang radikal. Jadi beragama kita persis kayak orang Yahudi. Jangan marah makanya seperti itu. Jangan baper Bapak Ibu ya. Faktanya kita beragama seperti itu. Sampai sekarang saya bilang kita masih berhalu untuk melaksanakan surat Al-Baqarah 178. Padahal Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, tapi kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Keempat, syarat supaya Islam kafah adalah al-inqiyad, patuh. Gak boleh protes Pak dengan hukum Allah itu. Kenapa kita gak boleh protes dengan hukum Allah? Karena kita tidak layak memprotes hukum Allah. Kenapa kita tidak layak? Karena manusia itu doluman jahula, kata Allah, suka berbuat zalim dan bodoh. Kalau Allah sami'un alimun, maha mendengar, maha mengetahui, layak tidak? Manusia ciptaan Allah yang bodoh menolak, mengkritisi syariat Islam, gak layak. Dan seluruh perintah Allah untuk kebaikan hambanya, Pak, untuk kebaikan kita. Kok sekarang umat Islam menolak syariat Islam? Al-Inqiyad, patuh, ini ayatnya 24, An-Nur ayat 51. Di surat An-Nur ayat 51 Allah berfirman, begini firman-Nya. Inna makana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah war rasul liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diajak oleh Allah dan Rasul untuk menegakkan hukum Allah, jawabannya apa? Sami'na wa ata'na. Gak boleh protes, gak boleh keberatan, gak boleh mengkritisi. Kita dengan hukum Allah itu sami'na wa ata'na, karena Allah itu maha segalanya. Kayak gini deh analoginya, Bu. Orang yang buta huruf gak sekolah, buat undang-undang. Orang yang pinter, mungkin profesor, ya sarjana semua, membuat suatu undang-undang, baikan mana undang-undang ini? Bagusan mana? Tentu yang berpendidikan. Karena dia memang dia punya ilmu. Anak SD, apalagi yang buta huruf gak layak. Nah, seperti itulah analoginya. Kalau ada manusia mengkritisi hukum Allah, kalau ada manusia menghujat hukum Allah, nah seperti itu anak SD membuat peraturan, dihujatlah peraturan dibuat oleh profesor-profesor ahli hukum. Gak layak manusia. Sekarang manusia banyak mengkritisi hukum Allah. Hukum waris tidak adil. Kenapa? Perempuan setengah, laki satu. Itu tolaknya. Ngapain pakai jilbab? Makanya Bapak Ibu, kenapa orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama, bini-bininya nggak pakai jilbab, membuka aurat dan nggak merasa bersalah. Walaupun di belakangnya ada kiai haji, nggak malu ceramah di depan umum, anak isinya nggak nutup aurat. Kalau saya ceramah kemana-mana, anak isi saya nggak nutup aurat, saya berhenti ceramah, malu saya. Orang-orang liberal nggak malu. Nurholis Majid lah, Gus Dur lah, Quraish Shihab lah, nggak malu anak-anak nggak pakai jilbab. Padahal kata Rasulullah apa? Kalau ada seorang muslimah sudah akil balik, tidak menutup aurat secara syar'i, lam yadkhulnal jannah wa lam yajid rihaha. Tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Kok orang-orang liberal itu kalau pulang kampung diwali-waliin, ya. Dia bangunlah kuburannya sampai 4 miliar. Kuburan Gus Dur itu katanya wali. Anehnya tiap tahun ke Israel, Gus Dur gak pernah datang ke Palestina. Karena dia pendiri dari Simon Peres Foundation, organisasi Yahudi
Gus Dur itu pendirinya. Tiap hari ke Israel dapat uang, ya, tapi nggak pernah ke Palestina sekalipun. Padahal Palestina itu saudaranya. Abu Janda kemarin pergi ke Israel, dia buat podcast, di belakangnya backgroundnya adalah Masjid Aqsa. Dia bilang dengan kurang ajarnya, konflik Palestina bukan konflik agama, tapi konflik politik. Kurang ajar ya. Padahal saudaranya dibunuh tiap tahun di Gaza, dibombardir, dijajah, diblokade sejak tahun 2006 sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh? Ya, udah hampir berapa belas tahun. Ya, udah hampir 19 tahun. Saudara kita di Gaza diblokade darat, laut, udara. Gak bisa kemana-mana. Dibombardir. Ketika saudara kita di Gaza melawan, dibilang teroris. Yang teroris ya Israel. Si Abu Janda bilang Hamas itu teroris. Omongannya persis kayak Yahudi. Maka saya lihat muka si Abu Janda enak tuh. Kemarin pas saya biografinya, dia orang Cianjur ternyata. Kurang aja satu kampung saya. Saya lihat orang Cianjur, Pak. Saya baca biografinya saya googling kemarin, orang Cianjur. Kurang aja satu kampung saya. Ayah-ayah. Tapi saya yakin dia orang PKI yang seperti itu ya. Karena dia tiap hari menunjukkan kebenciannya kepada Islam. Dan dia itu kebal hukum. Nah itulah. Buzzer itu kita yang bayar, tapi kerjanya menyakiti kita. Si Wawan juga orang Cianjur, kurang ajar tuh yang bunuh 9 orang juga ya. Malu saya dengan si Wawan itu ya. Kenapa saya bilang si Wawan? Si Wawan tuh mukanya kayak manusia 60 tahun Pak, udah aki-aki Pak. Kok membunuh ya? Nah, udah bukan gak ingat mati lagi orang seperti itu, gak ingat dosa. Membunuh 9 orang tuh. Nah, untuk bilang dari mertuanya, istrinya yang 4 itu, ya, TKW ditipu Pak. Ya, anak kandungnya usia 2 tahun dibunuh coba. Ini udah manusia ya, fisik manusia, kelakuannya lebih dari setan. Setan aja gak bunuh anaknya Pak, ini bunuh anak kandungnya coba. Lebih dari setan. Kenapa begitu? Karena tidak taklim tadi, jauh dari nilai-nilai agama. Ya. Nah yang terakhir Pak, syarat Islam kita kafah ternyata at-tadhiyah. Kita harus rela berkorban untuk Islam. Ayatnya apa? Ayatnya 49 ayat 15. Saya setiap poin saya kasih ayatnya. Di surat 49 Al-Hujurat ayat 15, ciri orang beriman kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusuli. Sesungguhnya orang beriman itu orang yang mengimani Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ciri orang beriman suka berkorban dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka orang yang benar dengan keimanannya. Jadi kalau ada orang beriman tidak mau berkorban dengan harta dan jiwanya, itulah tak kafah. Itulah orang munafik. Makanya kata Rasulnya bagi bapak-bapak ya, karena ibu-ibu gak diwajibkan berperang. Bagi bapak-bapak kata Rasul, kalau ada seorang muslim, dia sehat, dia kuat, ya, bukan aki-aki ya yang dulu sehat, karena aki-aki baru berperang, jalan aja jatuh ya. Dan biasanya kalau jenderal itu kalau masih prajurit Pak, gagah ya. Tapi kalau sudah pensiun, jalannya tawadu, saya begini jalannya. Itu si Laknatullah bin Murdani itu kejam pada Islam, bengis mukanya. 2 tahun stroke dia Pak, si bin Murdani itu yang bunuh saudara kita di Tanjung Priok itu. Allah azab dia, 2 tahun dia stroke, disisihkan oleh Soeharto, mati dalam keadaan stroke gitu ya. Tapi katanya, ini kata MH Ainun Najib, ABRI itu kalau tingkat prajurit lagunya apa? Lagunya katanya maju tak gentar. Membela yang menang. Kalau sudah kolonel itu kolonel ke atas, ya lagunya apa Bu? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Maksudnya apa? Kalau prajurit semangat, kalau ada jenderal kita makan banyak duit korupsi. Ya. Jadi at-tadhiyah rela berkorban itu 49 ayat 15. Ciri orang beriman kata Allah, ya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, suka berkorban dengan harta dan dirinya. Dan Allah berjanji kepada kita Bapak Ibu, tidak ada ruginya kalau kita berkorban dengan harta dan jiwa di jalan Allah, karena Allah menyatakan dan Allah berjanji dalam surat 9 ayat 111,
Kalau kita berkorban di jalan Allah dengan harta, kalau kita berkorban di jalan Allah dengan jiwa, maka balasannya sorga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang beriman harta dan dirinya dengan imbalan sorga. Saya pernah cerita apa belum di sini? Mengenai Haji Sujai, pernah dengar gak Bu? Bukan Ustadz Sujai yang suka di asal, bukan teman saya. Kiai Haji Sujai itu punya pesantren As-Safi'iyah di Cianjur. Dia itu usia 63 Pak, hidupnya dari guha ke guha, memanggul senjata, menjadi sukarelawan di Afghanistan. Usia 63, dari guha ke guha, bawa senjata, menolong saudaranya di Afghanistan. Walaupun setelah kemenangan Afghanistan melawan Uni Soviet tahun 91, dia pulang ke Cianjur, dia